Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Erna Pernianti, kelas manajemen B pagi, nomor NIM 2502612010039 dengan nomor absen 9. Di sini saya akan membahas yang pertama ada analisis struktur organisasi yang tepat untuk startup edukasi digital. Struktur organisasi yang paling tepat diterapkan pada startup edukasi digital tersebut adalah struktur organisasi fungsional. Alasan manajerialnya, yang pertama ada karyawan sudah cukup besar hingga mencapai 5 orang. Tidak efektif lagi semua karyawan melapor langsung ke CEO karena akan memperlambat pengambilan keputusan dan membebani pimpinan puncak. Yang kedua ada mengurangi tumpang tindih pekerjaan struktur fungsional dengan membagi karyawan berdasarkan fungsi kerja yang jelas seperti divisi teknologi, divisi konten, divisi marketing, divisi operasional, dan divisi keuangan. Pembagian ini membuat tugas dan tanggung jawab lebih jelas. Yang ketiga ada memperbaiki alur komunikasi. Setiap divisi dipimpin oleh seorang manajerial yang menjadi penghubung antara karyawan dan CEO, sehingga komunikasi lebih terarah dan tidak kacau. Yang keempat, ada meningkatnya efisiensi dan kecepatan keputusan. Keputusan operasional dapat diambil dan ditingkatkan manajerial divisi tanpa harus selalu menunggu CEO. Yang kelima, cocok untuk startup yang masih fokus pada satu jenis produk atau jasa, karena startup ini bergerak di satu bidang atau edukasi digital. Struktur fungsional lebih sederhana dan efektif dibandingkan struktur divisional atau matriks. Dan pertanyaan yang kedua ada analisis unsur organisasi atau solusi sumber daya manusia. Unsur organisasi belum dikelola dengan baik. Yang pertama ada unsur struktur, tidak ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Yang kedua ada sumber daya manusia, tidak ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga ada tujuan, karyawan tidak memahami target dan kerja atau arah usaha. Yang keempat ada teknologi dalam arti sistem kerja, tidak ada SOP dan sistem komunikasi yang mendukung. Solusi sumber daya manusia untuk menurunkan turnover. Yang pertama ada membuat job description yang jelas untuk setiap posisi, dan yang kedua ada menyusun dan menerapkan SOP kerja sederhana. Yang ketiga ada mengadakan pelatihan dasar bagi karyawan baru dan lama. Yang keempat ada komunikasi rutin, briefing atau mingguan. Yang kelima ada memberikan penghargaan atau insentif sederhana untuk kinerja yang baik. Soal yang ketiga ada analisis teori motivasi Maslow. Menurut Maslow, motivasi manusia bertingkat dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Bonus uang hanya memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan. Jika kebutuhan ini sudah terpenuhi, tambahan bonus tidak lagi efektif meningkatkan atau menurunkan motivasi. Instruktur fitness juga membutuhkan pengakuan hubungan sosial dan kesempatan berkembang. Karena kebutuhan tingkat tinggi ini tidak terpenuhi, mereka menjadi kurang termotivasi dan bekerja sekedarnya aja. Pendekatan motivasi yang lebih tepat, memiliki game perlu mengkombinasikan bonus dengan penghargaan non-finansial atau apresiasi, pengakuan kinerja, hubungan kerja yang baik, kesempatan pelatihan, dan pengembangan karir. Dan untuk pertanyaan yang keempat, ada gaya kepemimpinan yang lebih efektif untuk kondisi tersebut adalah kepemimpinan demokratif atau partisipatif. Analisis atau dampak perubahan gaya kepemimpinan. Ada kepemimpinan otoriter, kurang cocok ketika anggota sudah matang dan kreatif karena membatasi ide serta inisiatif. Ada gaya demokratif, melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan sehingga ide-ide kreatif dapat tersalurkan. Ada anggota merasa dihargai, motivasi dan rasa memiliki meningkat.
ada komunikasi, dua arah menjadi lebih baik, keputusan lebih tepat dan cepat diterima di tim. Ada kerjasama dan komitmen tim meningkat, kinerja proyek menjadi lebih optimal. Dengan beralih ke pemimpinan demokratis atau organisasi nirlaba tersebut dapat memanfaatkan potensi anggota mudah secara maksimal dan mencapai tujuan lebih efektif. Untuk pertanyaan yang kelima, ada analisis fungsi pengendalian. Yang pertama ada penetapan standar, menetapkan waktu penyajian dan standar resep agar rasa konsisten. Yang kedua ada pengukuran kinerja, mengukur waktu penyajian dan menilai kualitas rasa melalui evaluasi rutin. Yang ketiga ada membandingkan hasil kinerja dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat ada tindakan koreksi, memberi pelatihan, memperbaiki alur kinerja, dan meningkatkan pengawasan. Pengendalian ini yang jelas membantu meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan. Itu jawaban dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf.